Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sering banget ditanyain di kolom komentar. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya itu banyak dari para penonton, entah itu yang domisilinya di Pulau Jawa atau di luar Jawa, yang nanyain ke saya apakah DC pinjol bakalan datang ke rumahnya. Dan satu pertanyaan lagi, kenapa orang-orang yang galbay di Pulau Jawa lebih sering didatangi DC, sementara orang-orang yang galbay di luar Pulau Jawa cenderung jarang didatengin DC, bahkan gak didatengin sama sekali? Oke, biar lebih jelas, mari kita bahas. Pertama, kita harus paham dulu bagaimana sistem operasional pinjol yang ada di Indonesia, terutama yang terkait sama debt collector atau DC. Perusahaan pinjol biasanya punya tim penagih yang bertugas untuk mengejar nasabah yang gagal bayar atau galbay. Di sini, Pulau Jawa jadi target utama bagi DC untuk melakukan penagihan langsung ke rumah. Sementara di luar Jawa, kejadian ini lebih jarang terjadi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan ini. Apa aja sih? Mari kita bahas lagi. Pertama, konsentrasi penduduk dan ekonomi. Pulau Jawa itu pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggalnya ya di Pulau Jawa. Nah, inilah salah satu alasannya banyak perusahaan pinjol yang lebih fokus di area ini. Konsentrasi penduduk yang tinggi berarti peluang buat dapetin lebih banyak nasabah juga gede. Jadi ketika ada yang galbay, DC bakal lebih mudah buat nagih atau buat nargetin rumah di Pulau Jawa. Karena tentunya orang-orang di Pulau Jawa nominal galbaynya pasti lebih besar dan potensi pemulihan dananya juga pasti besar. Singkat kata, di Pulau Jawa itu hemat biaya, hemat upaya, dan lebih besar potensi hasilnya. Di sisi lain, di luar Pulau Jawa, populasi lebih tersebar dan tidak sebesar di Jawa. Selain itu, akses ke beberapa daerah juga bisa dibilang masih sulit buat dijangkau, baik dari sisi infrastruktur maupun teknologi. Inilah yang jadi alasan mengapa perusahaan pinjol jarang atau tidak mengirim DC ke luar Jawa. Karena biaya dan upayanya itu jauh lebih besar dibandingkan sama potensi hasilnya. 2. Infrastruktur dan aksesibilitas. Jawa punya infrastruktur yang jauh lebih maju dibandingin daerah lain di Indonesia. Jalanan yang lebih baik, transportasi yang lebih mudah, dan teknologinya juga lebih canggih. Nah, hal-hal di atas memungkinkan para DC buat bergerak lebih cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan di daerah pelosok Jawa, aksesibilitas masih jauh lebih baik dibandingin sama daerah di luar Jawa. Jadi jangan kaget kalau ada yang rumahnya di pelosok, tapi pelosoknya itu di Jawa, bakal tetap didatengin sama DC. Singkat kata, para DC lebih mudah buat datengin rumah orang yang galbay yang domisilinya itu di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, terutama di daerah-daerah terpencil, aksesibilitas masih menjadi tantangan besar buat para DC. Masih banyak daerah yang sulit dijangkau karena infrastruktur jalan yang buruk atau bahkan gak ada jalan sama sekali. Selain itu, biaya buat ngirim DC ke luar Jawa tentunya jauh lebih mahal. Jadinya gak banyak deh perusahaan pinjol yang berani buat ngambil risiko buat hal ini. Disclaimer dulu ya teman-teman, di video ini tujuan saya membandingkan antara Jawa dan luar Jawa hanya untuk edukasi, tanpa ada sedikit pun niat negatif yang tujuannya untuk menjelekkan daerah-daerah di luar Jawa. Jadi mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di video ini. Oke, kita lanjut. 3. Jaringan dan kemitraan. Lebih banyak perusahaan pinjol yang punya jaringan dan kemitraan sama perusahaan penagihan atau DC yang berada di Pulau Jawa. Ini artinya mereka bisa lebih mudah buat koordinasi dan ngirim tim penagih ke rumah-rumah nasabah yang galbay yang itu di Pulau Jawa. Jaringan yang kuat ini pastinya bisa menekan biaya dan meningkatkan efisiensi penagihan di lapangan buat perusahaan pinjol.
Sementara di luar Jawa, jaringan dan kemitraan seperti ini bisa dibilang masih terbatas, masih jarang lah. Beberapa perusahaan mungkin aja belum punya cabang atau mitra lokal di daerah-daerah di luar Jawa. Sehingga penagihan langsung ke rumah di luar Pulau Jawa itu jadi nggak efektif dan cenderung lebih mahal biayanya buat perusahaan pinjol. 4. Perbedaan strategi penagihan. Perusahaan pinjol juga mungkin punya strategi penagihan yang beda antara daerah Jawa dan luar Jawa. Di Jawa, karena akses lebih mudah dan populasi lebih padat, penagihan langsung ke rumah menjadi pilihan yang paling efektif. Sementara di luar Jawa, perusahaan mungkin lebih memilih buat gunain cara lain yang nggak perlu datengin rumahnya. Misalkan penagihan lewat telepon, WA, atau apapun yang sekiranya tidak perlu langsung datang ke rumah yang tentunya lebih hemat biaya. Strategi ini tentunya dipengaruhi oleh faktor biaya, risiko, dan efektivitas penagihan. Misalnya di daerah dengan akses yang sulit, mengirimkan satu tim DC saja mungkin bakalan makan waktu yang lama yang biayanya nggak bakal sebanding sama potensi hasilnya. Oleh karena itu, perusahaan bakal lebih memilih metode penagihan lain yang sekiranya lebih hemat biaya. Nah, itu dia beberapa alasan mengapa DC pinjol lebih sering mendatangi rumah di Pulau Jawa dibandingkan di luar Jawa. Ini bukan hanya soal domisili aja, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan pinjol mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penagihan mereka. Buat kalian yang berada di luar Jawa, meski masih terbilang aman dari jangkauan DC, bukan berarti saya menyarankan buat galbay berjamaah ya. Karena mau seperti apapun, hutang tetaplah hutang yang bakal jadi tanggungan kita selama belum kita lunasi. Seperti video-video saya sebelumnya, yang sedang galbay, tetap niatkan dan usahakan buat bayar minimal hutang pokoknya aja. Gitu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.